Perkenalkan, nama saya Alda Leticia Augusta. Saya bersama dengan teman saya, Tiara Mita, akan menjelaskan tentang tugas kami mengenai peta geologi untuk kestabilan lereng. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peta geologi. Apa sih peta geologi itu? Peta geologi adalah gambaran kecil dari permukaan bumi atau gambaran informasi mengenai sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, dan tektonik, dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan sumber daya. Peta geologi biasanya ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan berbagai corak, atau gabungan dari ketiganya. Peta geologi terbagi menjadi beberapa macam, antara lain peta geologi permukaan atau surface geological map, ada peta singkapan atau outcrop map, ada peta ikhtisar geologis, peta struktur, peta isopak, peta fotogeologi, dan peta hidrogeologi. Di dalam peta geologi ini setidaknya ada 7 komponen yang harus ada di dalamnya. Komponen-komponen tersebut adalah judul peta, legenda, skala, garis astronomis atau yang biasa kita kenal dengan garis lintang dan garis bujur, kemudian ada garis kontur, ada tahun pembuatan, dan ada deklinasi. Kemudian apa saja kegunaan dari peta geologi ini? Kegunaannya antara lain untuk mengetahui tata ruang kawasan bencana, kemudian untuk pemanfaatan sumber daya alam, kemudian untuk keperluan eksplorasi mineral, untuk keperluan antisipasi bencana, dan untuk mengetahui informasi di bawah permukaan bumi. Kemudian bagaimana sih peran peta geologi ini untuk kestabilan lereng? Di Indonesia sendiri memiliki kondisi alam yang tergolong rawan terhadap bencana-bencana, khususnya bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Namun bencana yang hampir terjadi pada setiap wilayah di Indonesia, terutama pada saat curah hujan tinggi atau pada saat intensitas curah hujan tinggi, adalah bencana tanah longsor. Karena sekitar 45% dari luas lahan di Indonesia adalah lahan pegunungan berlereng yang peka terhadap longsor dan erosi. Kejadian longsor disebabkan oleh ketidakstabilan lahan atau lereng yang umumnya diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Kestabilan lereng merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mantap atau stabil terhadap suatu bentuk dan dimensi lereng. Sedangkan ketidakstabilan lereng atau lahan adalah seperti hilangnya tumbuhan atau pohon-pohon di dataran tinggi atau lereng yang memiliki fungsi untuk mengikat butir-butir tanah sekaligus menjaga pori-pori tanah yang ada di bawahnya. Ketidakstabilan lereng juga dapat disebabkan oleh eksploitasi berlebihan, misalnya pembangunan pemukiman dengan memotong tebing atau pengambilan tanah atau pasir yang ada di daerah bawah. Hal-hal penyebab longsor ini dipacu oleh adanya curah hujan tinggi tadi, sehingga tanah tidak mampu mengikat atau menahan hantaman air dan tergelincir ke bawah. Inilah tadi yang kita sebut dengan proses tanah longsor, proses terjadinya tanah longsor tadi. Untuk itu, analisis daerah rawan bencana longsor ini menjadi penting dilakukan sebagai salah satu upaya mitigasi bencana. Ya, salah satunya adalah dengan penggunaan peta geologi ini sebagai bahan untuk pengumpulan data dan untuk menandai titik-titik atau daerah-daerah yang menunjukkan potensi terjadinya longsor sehingga dapat kita antisipasi. Peran peta geologi ini untuk kestabilan lereng adalah untuk mengetahui tatanan stratigrafi suatu daerah agar kita dapat menganalisis kestabilan lereng di daerah tersebut. Stratigrafi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan batuan serta hubungan lapisan batuan itu dengan batuan yang lainnya, sehingga kita dapat mendapatkan pengetahuan tentang komposisi dan umur relatif dari batuan-batuan tersebut serta distribusi perlapisan tanah
dan interpretasi batuan-batuan tersebut untuk menjelaskan sejarah bumi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara Mita. Sekian dari saya, terima kasih. Peta geologi biasanya digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng dan tanah longsor. Nah, dalam menganalisis dan mendeteksi kestabilan lereng dan tanah longsor ini, digunakanlah peta zonasi bahaya tanah longsor atau biasanya disebut Land Hazard Zonation Mapping. Dan LHZ ini pertama kali dikembangkan oleh Anne Balagan pada tahun 1992. LHZ ini digunakan para ahli geologi untuk mengklasifikasikan permukaan tanah ke dalam zona-zona dengan tingkat bahaya yang berbeda-beda. Nah, pengklasifikasian ini berdasarkan pada estimasi signifikan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi stabilitas tanah di daerah permukaan tersebut. Peta LHZ adalah teknik tercepat untuk penilaian bahaya permukaan tanah. Peta LHZ sangat membantu dalam beberapa penggunaan. Pertama, membantu perencana dan insinyur lapangan mengidentifikasi area rawan bahaya. Jadi ada baiknya sebelum dilakukan konstruksi, terlebih dahulu dilakukan zonasi wilayah yang sekiranya berbahaya di sekitar wilayah rencana pembangunan konstruksi tersebut untuk menghindari hal-hal atau masalah yang terjadi akibat ketidakstabilan permukaan tanah tersebut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menggambarkan area berbahaya dari ketidakstabilan. Kemudian yang ketiga, pemantauan geoteknis terhadap struktur di bukit yang dilakukan di daerah berbahaya, yaitu dengan menyiapkan peta kontur tingkat perpindahan. Nah, langkah-langkah pengendalian tanah longsor dan kontrol konstruksi dapat diidentifikasikan sesuai dengan keamanan bangunan di daerah perbukitan. Pemantauan geoteknis terhadap struktur di bukit. Nah, seperti yang kita ketahui, karena di bukit lebih memungkinkan untuk terjadinya kelongsoran. Nah, untuk menghindari hal tersebut, dilakukanlah pemantauan geoteknis yang dilakukan dengan menyiapkan peta kontur tingkat perpindahan. Nah, peta kontur di wilayah tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri atau langkah-langkah pengendalian tanah longsornya dan kontrol konstruksinya dapat diidentifikasikan sesuai dengan keamanan dan karakteristik bangunan di daerah perbukitan tersebut atau karakteristik tanah permukaan di daerah tersebut. Yang keempat, menyelaraskan kembali terowongan untuk menghindari daerah longsor besar yang terdalam untuk menghilangkan risiko tingkat perpindahan tinggi. Nah, portal terowongan harus dipindahkan di lereng batuan yang stabil dan saluran keluar dari terowongan atau trail race dari proyek pembangkit listrik tenaga air harus jauh lebih tinggi daripada tingkat banjir di ngarai yang dalam yang rentan terhadap bendungan tanah longsor. Peta LHZ terbagi menjadi 3 berdasarkan skala dari peta tersebut, yakni peta LHZ Mega, peta LHZ zonasi makro dan zonasi risiko. Lalu yang ketiga, peta LHZ mesozonasi. Nah, untuk peta LHZ dengan skala mega regional memiliki skala 1:50.000 atau lebih. Dan untuk peta LHZ zonasi makro dan zonasi risiko memiliki skala 1:25.000 hingga 1:50.000. Sedangkan pada peta LHZ mesozonasi memiliki skala 1:2.000 hingga 1:10.000. Kelebihan utama dari peta zonasi dengan metode milik Anne Balagan ini adalah bagaimana ia mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dengan lebih sederhana, sehingga metodenya ini
menjadi sangat populer di beberapa negara seperti di India, Italia, Nepal, dan negara lainnya. Dalam metode peta zonasi yang dikembangkan oleh Anne Balagan, ia mengklasifikasikan area tanah longsor menjadi 5 zona berdasarkan faktor-faktor penyebab utama. Litologi yang berkaitan dengan karakteristik jenis batuan dan lahan. Lalu yang kedua adalah struktur yang mengenai hubungan diskontinuitas struktural dengan lereng. Lalu yang ketiga adalah relatif relief mengenai tinggi kemiringan. Kemudian yang keempat adalah penggunaan lahan dan tutupan lahan atau land covering. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kondisi air tanah.